Shalom, saudara-saudaraku semuanya. Suara saya cukup jelas kedengaran ya? Oke, tadi kita sudah berdoa. Hari ini sharing firman Tuhan tentang temanya saya beri judul Life is too short to be little. Jadi kalau setiap kali ada eh, pernyataan life is too short itu biasanya bicara tentang don't waste your time ya, jangan sia-siakan hidupmu. Jadi kalau kita di sini melihat judul ini, maka artinya jangan sia-siakan hidup kita menjadi seorang yang kecil gitu ya, menjadi seorang yang kecil. Nah, kalau kita bicara tentang besar kecil ya saudara-saudaraku, biasanya itu orang mengukur besar kecilnya seseorang itu dilihat dari apa sih? Biasanya posisi ya, harta, kekayaan, status, popularitas ya. Selalu bicara tentang seperti itu, jumlah, selalu bicara tentang jumlah. Bahkan gereja juga seperti itu ya. Jadi ada gereja yang besar, kemudian kita gereja yang kecil, yang mungkin kita rasanya kok keadaan begini-begini saja, segala sesuatu sudah dilakukan, tapi kok keadaan belum berubah, dan kemudian kita menjadi merasa kecil gitu, saudaraku ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri, besar kecilnya yang dilihat orang secara kasat mata, itu seringkali mempengaruhi perlakuan orang-orang kepada kita. Saya mau saksi ini, suatu ketika saya ada pelayanan di sebuah gereja. Dan ketika sudah melayani, kelihatannya sih kalau melihat dari reaksinya, mereka merasa diberkati. Nah, saya bawa asisten, saya bawa companion saya. Nah, kemudian ketika ada seorang pengerja yang mungkin sangat merasa diberkati, kemudian ngobrol sama companion saya. Karena ketika sharing, saya biasanya ceritakan kalau saya adalah seorang gembala. Kemudian nanya begini, ibu ini jemaatnya berapa? 1.000 ya? Jadi mungkin yang dalam mindset dia, orang gembala yang kapasitas jemaatnya 1.000 lah, yang bisa sharing memberkati kami seperti ini. Mungkin itu ada dalam mindset pengerja itu. Dan kemudian companion saya polos. Jawabnya nggak nyampe, Pak. Cuman ratusan. Begitu diomong bahwa penggembalaannya hanya ratusan, langsung, oh, tapi langsung sikapnya berubah. Makanya saudara-saudaraku, kadang-kadang ini menghantam di gereja juga, menghantam di pengerja juga ya. Alih-alih kita harusnya menjadi rendah hati, bukannya rendah hati, merasa kecil dan akhirnya jadi rendah diri, menjadi minder. Dan bahaya kalau orang menjadi minder ya, karena akan jadi sulit dipakai oleh Tuhan. Saya membaca satu tulisan yang ketika kasusnya sama seperti saya ya, orang menanyakan kepada seorang hamba Tuhan, jemaatnya berapa? Sebenarnya Bapak ini jemaatnya itu 70 orang. Tapi ketika ada orang yang bertanya, dia cerdik seperti ular ya. Kebanyakan kan kita tulus seperti merpati tapi tidak cerdik seperti ular. Dia bilang, ada yang tanya jemaatnya berapa, Pak? Dia bilang, ya between 80, jemaatnya sebenarnya cuma 70, between 8 sampai 900. Jadi kan dia bilang between 8 sampai 900, jadi dalam bayangan orang itu 900 gitu. Kemudian ada pekerja yang bilang, kok Bapak bohong gitu. Loh, saya kan nggak bohong. Kan di antara 8 dan 900. Dan 70 itu adalah di antara angka itu. Jadi artinya saya melihat gitu ya saudara, ternyata bukan hanya dialami oleh saya, banyak orang juga mungkin berpikir seperti itu ya. Jadi kalau size-nya kecil berarti nggak bisa jadi berkat ya, atau jabatannya kecil nggak bisa jadi berkat, atau pelayanannya hanya pelayanan yang biasa-biasa saja, bukan pelayanan mimbar, bukan pelayanan dikenal orang, berarti tidak punya potensi menjadi berkat. Nah, hari ini kasus kita yang mau kita pelajari, contoh kasus kita itu dari Yohanes 21, yaitu tentang murid-murid Tuhan Yesus sendiri ya. Karena Salomo berkata tidak ada satu yang baru di bawah matahari. Jadi apa yang kita rasakan saat ini sudah dirasakan juga sejak zaman dulu, sejak permulaan zaman. Yohanes 21 itu judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi ini kisah ketika Yesus sudah bangkit, dan di Yohanes 21 ini jugalah ada pernyataan yang sangat terkenal sekali ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan dia mengalami healing ya, ketika dikatakan apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali, dan kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, tapi kita mau lihat yang sisi yang lainnya ya. Yohanes 21 dari ayat 2 memang agak banyak ayatnya saudaraku, tapi ini hanya supaya menjadi background ya, supaya membentuk bayangan kita untuk cara berpikir kita untuk apa yang mau disampaikan. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ini berkisah tentang siapa yang ada di perahu saat itu. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan.
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, karena Yesus sudah bangkit, tidak seperti sebelum ketika Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian. Ya, jadi mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, tentu saja nggak punya ya saudara ya, karena mereka sudah semalaman mencari ikan, mau menjala ikan, tapi tidak menemukan apa-apa. Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi dari tidak punya apa-apa, tapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka dan mereka taat, mereka memperoleh banyak sekali ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya, jadi mereka langsung mengenali ya, itu Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat mujizat seperti itu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dan ini bicara tentang kemustahilan, saudaraku. Biasanya orang itu, kalau nelayan, kalau mau memancing ikan itu pasti pergi ke laut yang dalam. Tapi di sini dikatakan ya, ketika peristiwa mereka baru menangkap ikan begitu banyak, mereka itu tidak jauh dari darat. Ini kan berarti mujizat ya saudaraku. Maka Yohanes langsung mengenali bahwa itu pasti Tuhan Yesus. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini backgroundnya saudaraku ya, ketika murid-murid yang mau mencari ikan ya, dalam keadaan mereka lelah secara spiritual ya, karena mereka kehilangan Tuhan Yesus, mereka merasa juga mungkin mereka merasa mengkhianati Tuhan Yesus, mereka meninggalkan Tuhan Yesus, mereka kehilangan sosok pemimpin dan terjadilah perjumpaan ilahi seperti ini. Nah, saudaraku, hari ini sesuai dengan tema kita bahwa life is too short to be little. Don't waste your time. Ya, jangan sia-siakan waktu kita ya yang Tuhan berikan selama ada di muka bumi ini dengan membuat kita minder, merasa kecil. Nah, contoh kasusnya tadi murid-murid. Nah, dari mana kita bisa dibangkitkan oleh firman Tuhan bahwa kita yang kelihatannya kecil ini ternyata tidak kecil. Nah, yang poin pertama saudara harus ingat, you are, I am, ya, bigger than you think, bigger than I think. Kita itu lebih besar daripada yang kita pikirkan. Mazmur 139 ayat 4 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus menyadari sesuai dengan firman Tuhan ini saudara, bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dan kita sudah di dalam Dia, di dalam rencananya, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan bilang. Dan poin yang saya berikan warna biru ini, saudara, kalimat yang saya berikan warna biru ini yang perlu kita sadari ya. Jiwaku, Bapak Ibu dan saya harus benar-benar menyadarinya. Sekalipun kita saat ini kecil, sekalipun rasanya saat ini nggak bisa berbuat sesuatu yang menjadi dampak, rasanya kita hanya bisa melakukan seperti itu saja. Tapi hari ini firman berkata bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, bukan peristiwa biasa-biasa. Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Tuhan hari ini berkata melalui firman-Nya, sadarilah itu. Nah, apa hubungannya dengan kasus kita tadi ya? Contoh kasus kita dengan peristiwa murid-murid naik kapal dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara perhatikan ayat berikut. Ya, Yohanes 21 ayat 2 ya. Di pantai itu ya, ketika mereka mau berangkat menjala ikan ya, Yohanes 21 ayat 2 berkata begini, next, di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Nah, ini nama-nama orang yang ada ikut di sana yang mengalami perjumpaan ilahi dan mengalami mujizat daripada Tuhan, banyak sekali ikan sampai mereka tidak kuat ya untuk menariknya. Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus ya. Yang saya beri warna biru ini adalah sosok yang paling saudara dan saya kenal ya, Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes ya, dan 2 orang muridnya yang lain. Saudara, ada 2 murid yang namanya bahkan nggak disebut.
Berapa banyak kita kalau nama, memang Shakespeare bilang, apalah arti sebuah nama? Nama itu penting, saudara ya. Kalau cetak undangan aja, kalau sampai salah nama berabe. Gelar saja nggak boleh salah, saudaraku ya. Nah, ini bahkan namanya nggak disebut. Jadi seringkali kalau nama ini, saudara ya, membuat apa? Sepertinya kurang penting. Ya, kalau sampai namanya itu sampai nggak disebut. Saya dalam pelayanan itu sering terjadi seperti itu, saudara ya. Nama saya salah sebut. Kalau di gereja lokal saya, itu kita mentraining kalau misalnya mau bacakan pengumuman, ucapan terima kasih, itu pekerja itu di training jangan sampai salah sebut nama pembicara. Karena itulah cara kita respect sama pembicara tersebut ya. Walaupun itu mungkin hal yang baru gitu ya. Jadi pernah waktu itu terjadi, saudara. Nama itu mungkin baru di telinga kita, di telinga pengerja, tapi tanda kita respect, kita hargai, dia sudah jadi berkat. Jangan pernah salah sebut nama. Kejadian, saudara ya. Salah sebut nama. Fatal lagi salah sebut namanya ya. Artinya itu bisa jauh banget gitu ya. Nah, tapi saudara, saya seringkali pelayanan itu salah sebut nama itu sering, tapi di GB City of Love nggak pernah, saudara ya. Saudara ternyata anak Tuhan yang luar biasa, yang nggak mau salah sebut nama, berarti saling menghargai orang-orang yang melayani Tuhan. Itu nama saya paling sering disebut itu apa ya? Juliati. Julita jadi Juliati. Ya. Kadang-kadang Julieta, Juwita. Juwita agak mending lah. Juwita tuh cantik ya biasanya. Juwita Malang gitu, saudaraku. Tapi waktu salah sebut itu rasanya tuh nggak enak, saudara. Tapi tidak, masih disebutkan. Nanti dikatakan 2 orang muridnya yang lain. Saudara kalau ngeliat nama-nama yang ada di sini, yang paling kita kenal tadi Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Oh, itu paling top, saudara ya. Thomas terkenal karena apa, saudara? Thomas terkenal karena nggak percayanya. Jadi terangkat ya. Thomas itu karena tidak percaya terangkat. Nathanael, orang yang pernah dipuji Tuhan Yesus. The true Israel, ya, Israel sejati. Jadi paling nggak kita tapi ini saudara 2 orang muridnya yang lain. Nggak enak banget saudara ada dalam keadaan yang sepertinya tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan. Nah, kalau boleh saya kategorikan murid Tuhan Yesus. Ini saya ya saudara yang mengkategorikan, tentunya tidak seperti ini. Tapi dari pengenalan kita akan murid-murid, saya pikir ada ring 1-nya Tuhan Yesus, ada ring 2-nya, ring 3, ring 4. Ya. Nah ini saya ya, ini saya mengkategorikannya. Jadi kalau ring 1 itu siapa saudara? Yang selalu diajak Tuhan Yesus ya. Di Bukit Transfigurasi ikut, dalam banyak peristiwa-peristiwa perjalanan pelayanan Tuhan Yesus mereka ada, dicatat namanya. Di sana dikatakan siapa saudara? Simon Petrus. Ini paling berkuar-kuar ya, orang yang suka berkuar-kuar itu paling dikenalin saudara. Yakobus. Kenapa dikatakan Yakobus oleh ahli-ahli kata itu James ya kalau bahasa Inggrisnya? James the Great. Karena ada James yang tidak the Great, saudara ya. James the Great dan Yohanes. Ya, jadi artinya ada 3 nama ini yang paling terkenal. Jadi artinya kalau pergi kemana-mana Tuhan Yesus pelayanan, ini pasti sosok yang paling diperhatikan orang. Ring 2, ya, yang di bawah itu ya saudara, itu ada siapa? Andreas. Andreas ini siapa? Andreas ini saudara Simon Petrus. Dia yang membawa Simon Petrus ya untuk ketemu Tuhan Yesus, tapi dia under Simon Petrus shadow. Ya, jadi dia ada di dalam bawah bayang-bayang saudaranya sendiri. Ya, namanya jarang disebut. Ya. Ada Matius, ya, kenapa saya masukkan ring 2? Karena dianggap bahwa yang menulis kitab Injil Matius itu adalah Matius, atau disebut juga Lewi bin Alfeus, dan Thomas yang tadi terkenal ya karena ketidakpercayaannya. Kemudian ring 3 nih saudara, makin jarang disebut, Filipus. Ya saudara ya. Bartolomeus atau tadi Nathanael. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus itu puji Nathanael loh pertama kali ketemu. The true Israel. Nggak ada orang seperti dia gitu. Seolah kan begitu saudara ya. Waduh ini orang yang luar biasa sekali. Tapi habis itu nggak ada satupun yang bisa kita dengar tentang Nathanael saudara. Bayangkan kita ada dalam posisi seperti itu. Yang kelihatan siapa? Simon Petrus. Yang kelihatan siapa? Yakobus. Yang kelihatan siapa? Yohanes. Dan ini ring 4, saudara. The 3 least known disciples. Yang paling jarang diketahui, saudara. Ya, kalau kita nggak nyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus, jangan-jangan lupa. Salah satu yang kita paling kenal juga Yudas, yang karena pemberontakannya ya. Siapa dia? Yakobus bin Alfeus. Nah, jarang kan saudara dengar ya, Yakobus bin Alfeus atau disebut juga James the Less. Jadi karena ada James the Great, ada James the Less. Jadi ada Yakobus besar ya dan Yakobus kecil. Kenapa dia dikatakan Yakobus kecil? Karena nggak terlalu kelihatan, saudara. Walaupun murid Tuhan Yesus itu dia tidak terlalu kelihatan. Simon Zelotes, Tadeus, atau Yudas bin Yakobus. 3 nama yang terakhir ini jangan-jangan banyak orang Kristen pun lupa bahwa mereka itu terdaftar daripada orang-orang dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya. Tapi saudara-saudaraku,
ke 11 murid yang ada di sini ya, karena Yudas tidak tercatat di sini, saudara-saudaraku. Mau dia ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, mereka nggak pernah merasa dirinya kecil. Sekalipun nggak kelihatan, sekalipun mereka nggak menonjol, saudaraku, mereka nggak pernah merasa dirinya kecil. Kenapa, saudara? Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 13, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan mereka harus menanti-nantikan tentang Roh Kudus dicurahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 berkata, setelah mereka tiba di kota, Tuhan Yesus sudah naik ya, naiklah mereka ke ruang atas, ke loteng, tempat mereka menumpang. Disebut semuanya 11 murid yang tadi. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus yang biru itu, yang tadi saudara yang paling ngetop, dan Andreas, Filipus ya, yang under shadow, Andreas dan Thomas, Bartolomeus, Nathanael dan Matius. Yang 3 terakhir masih masuk di bagian akhir nih saudara ya. The least known disciple saudara, Yakobus bin Alpheus atau James the Less, Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Luar biasa, 3 orang ini bahkan yang paling nggak famous, yang paling nggak dikenal saudara. Jangan-jangan yang 2 nama tadi saudara, ada 2 murid yang tidak disebut namanya, ini salah 2 orang dari ini saudara, sampai nggak disebutkan namanya, tapi mereka tidak pernah merasa diri mereka kecil. Mereka tetap menanti, sama-sama menanti dengan murid-murid yang lebih kelihatan, yang lebih menonjol saudara ya pelayanannya. Mereka sama-sama menanti. Dan kelak ya mereka juga akan sama-sama pelayanan ya, dari histori yang dicatat. Dan mereka ini semua saudara, kecuali Yohanes, adalah orang-orang yang matinya itu disalib, dilempari batu, ada yang pokoknya mereka ini semua mati martir. Artinya sampai akhir mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu memakai mereka dengan cara Tuhan sendiri menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang kalau merasa kecil ya saudara ya, dibelitlingi orang lain nganggap kita remeh, orang lain nganggap kita nggak berarti, dan itu terjadi juga di pelayanan saudara. Itu akhirnya apa? Nggak bisa berkembang. Ya, sehingga firman Tuhan keras sekali akan hal itu. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda itu nggak selalu bicara tentang usia, saudara. Muda itu bicara tentang pengalaman. Muda itu bicara tentang sesuatu yang memang belum bisa dianggap gitu loh, saudara ya. Tapi Tuhan bilang, kalaupun engkau muda, kalaupun engkau mungkin saat ini kelihatan nobody bagi orang lain, jadilah teladan. Ada tugas dari Tuhan. Kamu yang nobody pun, kamu bisa jadi teladan. Jadi jangan sampai, don't waste your time to be little. Ya, jangan sia-siakan hidupmu. Life is too short to be little. Ada banyak yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bagi siapa? Orang-orang yang mungkin orang lain anggap rendah. Ya saudaraku ya, kalau kita biarkan orang lain menganggap kita rendah, saudara, nggak berkembang. Saya ingat ya dulu itu, kalau saya pelayanan saudara ya, itu saya diundang kapasitasnya sebagai artis rohani. Jadi biasanya dulu kan ada radio-radio rohani ya. Jadi itu sekaligus pelayanan di gereja, kesaksian pujian, tapi juga harus datang ke stasiun-stasiun radio. Sering sekali terjadi saudara, kalau saya itu diwawancara di stasiun radio, selalu dibanding-bandingkan. Ya, dibandingkan dengan orang yang memang talentanya lebih besar dari saya, misalnya penulis lagu lain, dan itu jelas sekali saudara. Kalau saya biarkan ini ya, firman Tuhan ini nggak berbicara bagi saya saudara, maka saya sadar dari dulu sudah nggak akan pernah lagi mau mengembangkan diri. Kenapa? Dia anggap nothing. Kok lagumu cuman begitu ya? Kok lagumu cuman sedikit ya? Kok cuman itu saja? Itu kan namanya lagi belittling ya. Belittling saya nih saudara ya, nganggap kita kecil. Belum yang ditertawakan yang saya sering kesaksian sama saudara-saudara. Tuhan bilang, jangan biarkan orang lain menganggap engkau rendah karena statusmu. Karena apa yang menjadi jabatanmu. Ya, dalam pekerjaan, dalam marketplace, dalam pelayanan, mungkin kita bukan sosok yang menonjol. Jangan biarkan orang lain menganggap engkau rendah. Ada pepatah Cina yang baik sekali ya. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang dia bersarang di atas kepala kita. Perkataan orang lain mau ngomong apa tentang kita, kita nggak bisa batasin saudara, itu hak dia, itu lidah dia, itu mulut dia. Tapi kita bisa larang perkataannya itu untuk tidak mengendap, jangan sampai mengendap di dalam pikiran kita. Jadi orang mau belittling kita, orang mau rendahkan kita, tepis ya, dan bilang bahwa Tuhan mau aku jadi teladan, artinya Tuhan mau pakai aku dalam kapasitas aku. Nah saudara, saya punya kesaksian.
Saya dengar dari adik saya. Jadi adik saya itu ikut satu seminar rohani gitu ya, seminar rohani banyak yang ikut saudara. Pembicaranya itu keren-keren, hebat-hebat, dan mereka harus masuk dalam pelayanan, harus dilepaskan. Jadi waktu dilepaskan itu saudara itu hamba Tuhannya banyak, yang dari luar negeri itu banyak ya, dan sakti-sakti tanda petik. Jadi artinya gini, baru naik ke mimbar, pendetanya ini pembicara baru ngomong shalom, itu langsung batuk-batuk, orang batuk-batuk, langsung pendetanya bilang, wah udah bereaksi iblisnya gitu saudara. Belum khotbah nih saudara, orang udah batuk-batuk, ada orang yang udah waduh udah jerit-jerit, baru ngomong shalom, sakti saudara. Nah, jadi mereka semua dalam berapa sesi, dalam berbagai hamba Tuhan yang keren-keren, yang hebat-hebat semua mengalami pelepasan, kecuali satu orang. Dan akhirnya mereka tuh agak kesel ya satu orang ini, karena satu orang ini kayak menggurui mereka gitu ya, seolah-olah dia tuh yang nggak perlu dilepasin, satu-satunya yang nggak ngalamin apapun reaksi. Ya, jadi kelihatan hebat lah dalam pelayanan. Nah, sampai tinggal satu hamba Tuhan terakhir. Hamba Tuhan terakhir ini bahkan namanya di Google nggak ada, saudara. Di googling nggak ada, saudara. Nggak terkenal siapa dia, dan orang lokal. Baru perdana melihat hamba Tuhan ini. Nah, saudara, ketika hamba Tuhan ini berdiri di mimbar, dia mau sharing, tiba-tiba dia ada karunia marifat. Dia tunjuk orang yang sampai sesi terakhir ini nggak mengalami pelepasan, saudara. Dia bukan tunjuk, dia hanya ngomong begini, di tempat ini ada orang yang luka hatinya akibat peristiwa yang dulu saudara ya, yang banyak penjarahan dan segala sesuatu yang lain-lain itu ya, waktu itu ya tahun 97-98 kalau nggak salah. Di tempat ini Tuhan bilang ada orang yang mau Tuhan sembuhkan. Nah yang lain kan udah pelayanan kelepasan saudara, udah kayaknya udah bersih, udah nggak ada yang nyaut. Tapi dia ngotot, di tempat ini ada. Tiba-tiba yang satu orang yang nggak terjamah bahkan oleh hamba Tuhan yang udah sakti-sakti tadi tanda petik saudaraku. Tiba-tiba dia langsung menggerung-gerung menangis, udah kayak ular saudara, sampai berapa orang tuh harus pegang. Dan hari itu dia dilepaskan. Saya belajar banyak dari situ saudara. Bahkan kadang-kadang di gereja aja saudaranya, orang kan lihat hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil gitu ya saudara ya. Di Alkitab nabi besar, nabi kecil gitu saudara ya. Jangan pernah saudara ya mengkategorikan orang terhadap besar kecil. Semua orang mau talenta 5, talenta 2, talenta 1 mau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau hari ini Tuhan pakai kita besar juga jangan sombong. Ya, lihat tadi mereka itu ada dalam perahu. Kan pertama Petrus yang bilang, saya mau naik perahu, semua orang lain ikut. Ketika mereka nggak punya apa-apa, mereka terusnya unitnya saling menghibur, saling menguatkan. Itu gunanya orang lain ada di sekeliling kita, saudara. Yang besar, yang kecil, semuanya pasti ada dalam satu kerangka Tuhan, ada bersama-sama untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan, untuk saling mengasihi. Saya mau beri contoh ini tentang Simon Petrus dan murid Tuhan yang lain. Saya percaya ini Yohanes ya. Simon Petrus itu orang tahu biasanya tuh orangnya langsung gerak gitu, agresif ya saudara. Ketika dikatakan Tuhan Yesus sudah bangkit ya, dikabarkan kepada mereka, Yohanes pasal 20 ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ya, ada 2 orang yang berangkat ke kubur. Ayat 4, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Lebih cepat, saking kepengen ketemu Tuhan Yesus, sampai duluan di kubur. Tapi anehnya ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kayak ragu, ataukah takut, ataukah rendah hati, nggak tahu juga saudara. Yang jelas dia lebih dulu, dia stuck di situ saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi ayat 6? Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kehadiran orang yang duluan berlari, murid yang duluan berlari, dan Simon Petrus di dalam gereja Tuhan itu untuk saling melengkapi. Ada kalanya yang duluan dulu lari, yang ada di depan justru menjadi lemah. Giliran orang lain itu untuk menguatkan. Supaya apa saudara? Semuanya sama-sama percaya. Saya ketika mengalami anak saya ya mengalami kesulitan di dalam perkuliahannya. Kemarin anak saya nomor 2 itu baru lulus. Tapi anak saya yang pertama juga mengalami, udah sampai desperate, udah mau give up ya. Rasanya udah nggak percaya Tuhan bisa pulihkan. Saya bilang begini, Tuhan, saya percaya ada orang-orang lain yang mungkin pelayanannya nggak besar loh saudara. Tapi itu mungkin temannya yang sama-sama anak gereja, bergereja bersama-sama. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Karena saya tahu kehidupan di dalam Tuhan itu kita saling bergantung satu dengan yang lain. Karena saya udah nggak bisa tolong dia, saudara. Kata-kata saya udah nggak bisa masuk ke pikirannya. Dia pikir ya mama hamba Tuhan, mama selalu ngomongnya begitu.
Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan bisa pakai temannya loh. Padahal temannya itu bukan pendeta. Sosok yang kelihatan kecil. Makanya saudara, hari ini apapun statusmu saudara di dalam, asalkan kau anak Tuhan, Tuhan bisa pakai dirimu. Waktu saya lagi desperate, saya lagi butuh gantungan untuk percaya. Banyak orang berpikir kalau pendeta itu saudara udah nggak perlu didukung, udah nggak perlu dikuatkan, udah paling sakti lah, udah paling tahu lah. Oh, belum tentu saudara. Rasanya seperti tadi Simon Petrus dan temannya yang lainnya saudara. Waktu itu saya bingung harus bagaimana. Tiba-tiba ada satu pengerja saya selesai doa itu kesaksian. Kesaksian nggak ada hubungan dengan pelayanan, tentang kue nastar. Dia pesan kue nastar buat dia dan temannya. Temannya bukan orang percaya. Dia polos sekali baginya, saudara. Diantar pakai kurir gitu ya, saudara. Tapi kemudian dia bilang begini, kue nastar saya utuh. Kue nastar teman saya nggak utuh, hancur di tengah jalan. Padahal sama-sama satu packingan. Kemudian dengan polosnya dia bilang, ternyata Tuhan pun bisa memelihara kue nastar saya. Gitu loh, saudara. Tapi waktu begitu dia kesaksian, dia bukan orang khotbah di mimbar, saudara. No. Tapi kemudian Tuhan ngomong sama saya, kalau kue nastar saja punya anakku, kuperhatikan, apalagi anakmu. Di situ saya yakin sekali, saudara, semua orang punya potensi, saudara, untuk menjadi apa? Untuk menjadi besar. Yang kedua, saudara, God's plan for you is bigger than yours. Kita semua punya rencana, saudara ya. Tapi God's plan for us is bigger dari apa yang bisa kita rancangkan. Ayat tadi berkata ya, ayat 14, sudah kita jiwa kita benar-benar menyadarinya. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini bagi siapa? Apakah hanya bagi orang yang talenta 5? Oh, no. Apakah hanya bagi orang yang talenta 2? Tuhan menulis hari-hari sebelum ada terbentuk satu pun di antaranya? Apakah hanya bagi mereka saja bahwa pikiran Tuhan besar sampai nggak bisa diselami? No. Bahkan bagi yang satu talenta yang seringkali dianggap tidak berarti, tidak besar, Tuhan pun mau katakan yang sama. Aku juga merancangkan sesuatu yang nggak bisa engkau pikirkan. Rancanganku itu besar. Jadi Tuhan tuh nggak pernah buat kesalahan, saudara, untuk apa yang ada dalam hidup kita. Eksistensi kita, karakter kita, ability, kemampuan kita, not a mistake. Kenapa, saudaraku? God doesn't make mistakes. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan menggerutu ya seperti orang yang punya talenta 1 ya, menggerutu atas apa yang mereka punyai, merasa komplain ya kepada apa yang dipercayakan. Jangan, saudara. God doesn't make mistakes. Ya, dia menciptakan kita dahsyat dan ajaib, dan dia juga merancangkan apa yang akan terjadi, apa yang dia mau lakukan di dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu lebih mau, saudara. Tuhan itu lebih kepengen. Dia udah tahu apa yang bisa kita lakukan, sesuatu yang memberikan dampak. Ya, seperti tadi, orang hanya kesaksian tentang kue nastar, saudara ya. Kelihatannya kecil, katanya sepele, nggak pernah disaksikan di mimbar yang besar, nggak ada di YouTube, nggak masuk, saudara, nggak masuk sosial media. Tapi itu bisa meneguhkan saya untuk terus percaya kepada Tuhan, dan kemudian saya bisa teruskan kepada orang lain, saudara, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah membuat kesalahan, even yang kita kerjakan itu kelihatan kecil. Amin. Ada sesuatu yang besar di dalamnya. Kalau saya renungkan, saudara ya, kita sama-sama dengar kesaksiannya Ibu Indri Pardede ya. Sampai sekarang saya berpikir, siapa tuh hamba Tuhan yang datengin, yang doain, saudara. Beliau belum anak Tuhan loh, saudara. Dan gak pernah punya bayangan bakal dipakai Tuhan besar. Lagi jatuh, lagi bangkrut, lagi sakit, ada orang yang pelayanannya suka doain di rumah sakit. Bahkan sesudah dia mendoakan pun dia nggak pernah tahu, ya kan, banyak kan doain setiap orang, setiap hari berganti, mungkin nggak ingat, dia nggak pernah tahu apa yang dia lakukan saat itu, yang kelihatan kecil, yang bukan hamba Tuhan besar, tapi yang dia tabur, itu luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan ukur dari besar kecilnya apa yang dilihat orang, saudaraku ya. Yang jelas apa yang dipercaya, kalau kita anggap remeh, kita look down ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita komplain terhadap situasi kita bisa miss good work yang Tuhan sudah rancangkan. Kita bisa miss blessing yang Tuhan rancangkan. Saya dulu sering komplain, saudara, sebelum bertobat tentang bapak saya.
Karena bapak saya tuh, menurut saya tuh orangnya kurang bisa menunjukkan kasih. Saya merasa terintimidasi. Setiap kali waktu saya kuliah di Bandung, saya mau pulang ke Medan, saudara, itu bandaranya masih Polonia tuh. Begitu waktu dari bandara Jakarta tuh hati saya masih sukacita. Begitu mendarat di airport itu, saudara, itu langsung kayak ada beban berat sekali di dada saya, saudara. Apalagi udah lihat rumah saya, saudara. Tapi begitu jadi anak Tuhan, kita tahu Roma 8 ayat 28, Tuhan bisa pakai apa saja, Kejadian 50 ayat 20, bahkan yang nggak baik pun di dalam hidup kita, saudaraku, untuk menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika saya bertobat, saya mulai mensyukuri, saudara, tentang keberadaan siapa orang-orang ada di sekeliling saya. Saya mulai doakan orang sekeliling saya. Bahkan pengalaman punya bapak yang baik, tapi nggak bisa, menurut saya nggak bisa menyatakan kasihnya. Itulah yang mendasari ketika saya tulis lagu, saudara. Ketika Tuhan berkata, kalau engkau Bapa di dunia yang jahat, kau memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Saya ngerti banget arti itu, saudara. Kenapa? Saya ngalamin. Jadi, kalaupun hari ini saudara ngalami keadaan yang nggak enak di dalam hidupmu, saudara, ayo datang sama Tuhan. Sekalipun itu kecil, saudara. Ya mungkin kita bisa jadi, mungkin bukan kita yang kelihatan, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting, melalui hidup kita, Tuhan bisa genapi seluruh rencananya, saudara. Ya. Yang kelihatan kecilnya Tuhan pakai seperti tadi ya, hamba Tuhan besar. Saya pertama kali ketemu dengan hamba Tuhan, saya mungkin udah sering saksikan di sini, bahkan dia masukkan di buku dia, saudara ya. Pak Philip Mantova ya, saudara kalau baca buku Before 30, itu di bagian belakang itu saudara akan lihat. Dipakainya lagu Indonesia bagi kemuliaanmu untuk membawa saya pulang. Saya bukan sombong di sini, saudara. Justru saya mau mengatakan kepada saudara, begitu kecilnya saya, saudara. Begitu tidak berartinya. Tapi ketika memilih menjalani apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup, itu bisa loh, saudara, menginspirasi orang lain. Hari ini saya banyak ketemu hamba-hamba Tuhan yang begitu ketika, oh ibu tuh yang nulis lagu itu, aduh ibu saya nggak kenal ibu, tapi saya diberkati, saya bertobat. Itu udah banyak saya dengar kesaksian saudara. Nggak mengemuka, nggak masalah, nggak kelihatan, nggak masalah. Yang penting apa saudara? Rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. 1 Timotius 4, semua bicara hal yang aktif, ya. Jadi jangan pasif. Kalau mau dipakai Tuhan dahsyat, tadi ketika Tuhan katakan jangan biarkan orang menganggap rendahkan kau. Dia tulis kalimat-kalimat yang semuanya kalimat aktif. Jadilah teladan, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kemajuanmu harus nyata kepada semua orang. Jangan pasif, saudara. Hendaklah kita aktif. Aktif dengan apa, saudara? Lakukan yang terbaik atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, bukan atas apa yang orang nilai atas kita. Lakukan yang terbaik atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan jadilah kepala atas apa yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi kepala dan bukan ekor, bukan berarti kita semua jadi direktur semua, saudara. Bukan ketika kita menjadi semua orang hebat, pengkhotbah yang besar semuanya. Enggak, saudara. Ada orang tuh beda-beda talentanya. Tapi yang jelas seperti Yusuf, mau dia ada di rumah Potifar, dia jadi kepala sana. Orang the best di sana, saudara. Mau dia ada di penjara yang dalam, tidak kelihatan, tidak diperhatikan orang, dia doing the best untuk apapun yang dia kerjakan. Itulah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudaraku, bagian yang terakhir. Kejarlah great in God's eyes. Jangan great in humans' eyes. Kalau great in humans' eyes itu pasti bicara apa yang tadi, size ya. Berapa hartanya, berapa hebat talentanya, berapa besar dipakai Tuhan, berapa besar jemaatnya. Baru orang bisa lihat kita great. No, ya. Tuhan bilang dalam Lukas 1 ayat 15, sebab ia, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan. Great in the sight of the Lord. Great in God's eyes. Dan Yohanes Pembaptis inilah yang berkata, more of you, less of me. Jadi yang dikejar oleh Yohanes Pembaptis itu apa, saudara? Yohanes Pembaptis itu mengejar rencana Tuhan. Mengejar apa, saudara? Mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Mengejar Tuhan yang dimuliakan, bukan aku. Jadi kalau hari-hari ini kita dipakai Tuhan pun, saudara, jangan pernah sombong. Yang mengerti katakan amin. Kalau hari-hari ini kita masih menantikan, saudara, masih ngerjakan, kita belum mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan minder juga, saudara, ya. Hendaklah kita mau great in God's eyes. Dan saudara mungkin bertanya-tanya hubungannya dengan murid-murid tadi. Kenapa Yesus bertanya tentang ikan sama mereka? Ya, ini ada yang penting, saudara, ya. Yesus bertanya tentang ikan, bukan berarti Yesus nggak punya ikan. Ya, Yohanes 21 ayat 9, mereka udah nangkep ikan yang banyak. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
Catat saudara, tadi ada 2 murid yang tidak ada namanya. Selama dia tetap ada di dalam perahu, maka dia akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. 153 ekor ikan ditangkap dan sampai mereka nggak kuat untuk menangkapnya. Selama dia ada di dalam perahunya rencana Tuhan, maka ketika sampai di darat mereka lihat apa saudara? Ternyata bukan karena ikan yang mereka tangkap, mereka bisa makan ikan dan roti. Tuhan Yesus tanya ikan, bukan berarti Yesus lapar dan Yesus nggak punya ikan. Waktu sampai udah sedia breakfast with God, saudara. Sudah ada ikan, sudah ada roti, dan melihat api arang. Jadi udah ada breakfast yang Tuhan sediakan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Breakfast with God. Tuhan kenapa minta ikan? Cari ikan. Kenapa suruh kami cari ikan? Supaya engkau belajar taat. Supaya engkau belajar dan aku belajar percaya kepada rencana Tuhan, perintah Tuhan, dan percaya bahwa kita ini co-labor. Bukan kita aktor utama. Sekalipun Tuhan pakai kita besar hari-hari ini. Bukan kita aktor utamanya. Aktor utama itu tetap Tuhan. Jangan kejar sesuatu yang ditambahkan. Waktu Tuhan bilang, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ditambahkan. Udah ada belum saudara? Sudah ada nggak menu breakfastnya? Sudah ada. Tapi Tuhan menghargai ketika murid-murid taat dan Tuhan bilang, ayo bawa ikan yang kamu tangkap itu. Tapi artinya kalaupun mereka nggak dapat ikan itu, mereka tetap bisa sarapan nggak saudara? Tetap bisa sarapan. Yesus lagi ngajar, akulah sumber berkat. Matius 6 ayat 33, saya baca di sosmednya GB City of Love ya. Kejar Tuhan, Matius 6 ayat 33. Yang kita peroleh itu Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Bukan itu faktor utama dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan izinkan pakai kita besar, saudara, jangan pernah lihat itu. Selalu kejar Tuhan. Sampai kita bisa sarapan bersama Tuhan. Makan sehidangan. Mukanya ditendang. Saudara diberkati? Jangan minder, saudara ya. Jangan pernah minder. Orang lain boleh ngomong apa saja tentang kita, gereja kita, pelayanan kita. Ayo maju bersama Tuhan. Ya, ayo lakukan yang terbaik dan percayalah jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan ukur besar itu dari mana? Bukan dari besar talenta. Yang 5, 2 talenta jawabannya tetap sama. Engkau setia dalam perkara kecil. Bagi Tuhan 5 talenta yang diagungkan orang, 2 talenta yang kelihatan besar, itu perkara kecil, saudara. Perkara besar yang mana? Kalau engkau taat, yang 5 dan 2 talenta, kau akan kuberikan perkara yang besar. Great in God's eyes. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur tidak ada yang kecil di antara kami. Bahkan kami ada dalam unity Tuhan. Untuk sama-sama ada dalam perahu Injil-Mu Tuhan. Perahu pekabaran Injil-Mu untuk membawa lebih banyak lagi orang lain bertemu dengan Tuhan. Bisa sehidangan dengan Tuhan. Sebab itu kami tidak mau diintimidasi oleh hal apapun. Kami mau terus melangkah bersama Engkau, lakukan yang terbaik Tuhan. Dalam apapun yang Engkau percayakan dan Engkau yang memberkati, melipat gandakan, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah diberkati, bersama-sama kita katakan. Amin.